Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atau TENJI mata kuliah Software Definite Radio kelas 10B akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang monitoring spektrum frekuensi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya sendiri Muhammad Yusuf Habibi dengan NIM 2211101041 dan teman saya. Perkenalkan, saya Ajmat Hakim dengan NIM 2211101044 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elang Muhammad Angga Diva dengan NIM 2211101047 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Nasyiwa Ananda dengan NIM 2211101067 dari kelas S1TT10B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mahaputra dengan NIM 2211101070. Pada slide ini menunjukkan hasil analisis sinyal DVB T2 pada frekuensi 505.337.500 MHz atau dari MNC Group. Dari parameter yang terlihat, sinyal masih terdeteksi, namun kualitasnya rendah. Peak sinyal menunjukkan angka minus 74,9 dBfs dan SNR menunjukkan angka 9,4 dB. Menunjukkan sinyal lemah dan kurang stabil. Sementara waterfall sendiri memperlihatkan area yang didominasi noise dengan hanya satu puncak sinyal tipis. Secara keseluruhan, meskipun frekuensi terdeteksi, kekuatan sinyal tidak cukup baik untuk penerimaan yang optimal. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu pada hasil pengukuran sinyal DVB T2 pada frekuensi 529.450.00 MHz yang digunakan oleh TVRI Jawa Tengah. Dibandingkan frekuensi sebelumnya, sinyal di kanal ini terlihat sedikit lebih kuat dengan peak sinyal minus 65,7 dBfs dan SNR-nya sendiri yaitu 10,6 dB. Meskipun masih tergolong lemah hingga sedang, visualisasi waterfall berwarna kuning pekat menunjukkan adanya pencarian sinyal yang lebih konsisten dengan garis vertikal tipis yang menandakan sinyal cukup stabil meski tidak terlalu lebar. Secara keseluruhan, sinyal pada frekuensi ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun kualitasnya tetap belum optimal untuk penerimaan yang sangat stabil. Frekuensi DVB T2. Frekuensi carrier yaitu 558,887,500 MHz mendapatkan sinyal SCM atau MTEC dengan bandwidth 142,30 kHz, peak sinyal minus 76,0 dBfs, noise floor-nya minus 83,6 dBfs, SNR-nya 7,7 dB, RF gain-nya 19,7 dB. Keterangan di sini, sinyal cukup lemah, hampir tenggelam oleh noise. Waterfall menunjukkan dominasi noise berwarna kuning terang tanpa pola jelas, dengan satu puncak sempit yang menjadi sinyal target. Frekuensi DVB T2 4. Frekuensi carrier 618,362,500 MHz mendapatkan sinyal RTV dengan bandwidth 142,30 kHz, peak sinyal minus 58,0 dBfs, noise floor-nya minus 70,3 dBfs, SNR 12,3 dB, RF gain 38,6 dB. Keterangan kualitas sinyal di sini lebih baik dari sebelumnya, meski masih tergolong lemah. Spektrum terlihat lebih terang dan sensitif terhadap noise. Tampak satu peak sempit yang stabil di spektrum, dan waterfall menunjukkan garis tipis yang menandakan adanya sinyal narrowband aktif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya kami mendapatkan pada frekuensi 666.900 MHz yaitu pada channel Nusantara TV atau Trans. Kami menggunakan bandwidth sebesar 142,030 kHz
Dengan peak signal yang kami dapatkan yaitu min 51,2 dBfs, noise floor yang kami dapatkan sebesar min 65,8 dBfs, SNR sebesar 14,7 dB, RF gain sebesar 43,9 dB. Jadi sinyal yang kami dapatkan ini cukup jelas, namun tidak terlalu kuat dikarenakan RF gain tinggi sebesar 43,9 dB, membuat spektrum lebih berisik dan juga noise meningkat. Waterfall yang kuning pekat dengan garis rapat menunjukkan adanya sinyal atau interferensi atau tabrakan sinyal yang terus-menerus di sekitar frekuensi tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perbandingan frekuensi di VBT2. Kami mengurutkan berdasarkan frekuensi atau channel yang kami dapatkan dari yang sangat lemah sampai yang paling kuat. Untuk yang pertama yaitu ada SCM. Kami mendapatkan SNR sebesar 7,7 dB dengan kualitas sangat lemah. Untuk waterfall-nya paling banyak noise, sinyal hampir tenggelam. Untuk yang kedua yaitu MNC Group dengan SNR sebesar 9,4 dB dengan kualitas lemah. Untuk waterfall-nya noise dominan, sinyal tipis. Untuk yang ketiga yaitu TVRI dengan SNR sebesar 10,6 dB dengan kualitas lemah atau sedang. Waterfall noise meningkat tapi masih terlihat pola. Yang keempat yaitu RTV dengan SNR sebesar 12,3 dB dengan kualitas sedang. Untuk waterfall-nya sinyal stabil, spike tampak bersih. Dan yang terakhir yaitu Nusantara TV atau Trans TV. SNR yang kami dapatkan 14,7 dB dengan kualitas paling kuat. Garis waterfall paling rapat dan jelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada frekuensi LTE di wilayah kelompok kami yaitu di Berkoh. Dengan uji coba ini kami mendapatkan frekuensi di 2,343 GHz pada bandwidth yang kami gunakan yaitu 1,50857 kHz dengan peak signal yang kami dapatkan sebesar min 57,1 dBfs, noise floor sebesar min 73,6 dBfs, SNR sebesar 16,5 dB, dan RF gain sebesar 12,5 dB. Jadi sinyal cukup jelas namun tidak terlalu kuat. Spektrum tampak bersih dengan suatu spike sempit yang stabil menunjukkan sinyal neuroband aktif. Waterfall menunjukkan garis vertikal tipis di tengah area kuning, menandakan bahwasannya sinyal hadir terus-menerus namun relatif lemah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Frekuensi GSM wilayah Berkoh, di mana frekuensi carrier-nya 899,675 MHz, yang di mana sinyal downlink terlihat cukup kuat dan stabil, menunjukkan kualitas penerimaan sangat baik. Spike sinyal tampak tajam dan jelas di spektrum, menandakan sinyal aktif yang konsisten, dan juga terlihat pada waterfall garis vertikal yang solid, menunjukkan adanya sinyal yang terus-menerus dipancarkan, dan juga pada sinyal uplink-nya, di mana pada frekuensi carrier 1803,98 MHz, itu sinyal uplink tampak kuat dan mudah dikenali di antara noise. Spike pada spektrum tajam dan stabil, menunjukkan transmisi yang konsisten. Waterfall yang terlihat dengan garis merah solid juga menegaskan bahwa sinyal berlangsung terus-menerus dan cukup kuat. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Gambar menunjukkan hasil pemantauan frekuensi radio antar penduduk Indonesia yaitu RAPI.
pada 142.287.500 MHz. Terlihat beberapa informasi penting di bawah seperti bandwidth itu berada di kisaran 226.920 kHz, menunjukkan lebar spektrum sinyal yang diterima. Yang kedua, peak sinyal minus 41,8 dBfs. Yang ketiga, noise floor minus 73,9 dBfs. Yang keempat, SNR 21,3 dB. Dan yang terakhir, RF radio frekuensi gain 28 dB. Sinyal kuat dan jelas spektrum menunjukkan banyak spek sempit aktif serta area pelebaran sinyal di sebelah kanan yang kemungkinan modulasi dan interferensi. Waterfall menampilkan garis vertikal merah tebal menginformasi banyak sinyal narrowband kuat dalam rentang ini. Next. Di sini gambar menampilkan pemantauan frekuensi milik Warari Organisasi Radio Amatir Indonesia pada 193.546 MHz. Data yang terlihat di layar menunjukkan kondisi sinyal frekuensi tersebut. Beberapa informasi pentingnya yaitu 1. Bandwidth berada di kisaran 226.920 kHz. Yang kedua, peak sinyal minus 41,8 dBfs. Yang ketiga, noise floor minus 70,6 dBfs. Yang keempat, SNR 28,8 dB. Dan yang terakhir, RF gain-nya 32,8. Di spektrum terlihat banyak spek sempit yang stabil, menandakan banyak sinyal narrowband aktif dalam rentang VHF ini. Waterfall menampilkan garis-garis vertikal tebal dan konsisten, mengonfirmasi bahwa banyak sinyal aktif dan kuat di sekitar frekuensi tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.